Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Made Sukarno Karang. Sore hari ini kembali hadir dalam Dialog Harmoni Bali. Pemirsa, setiap ibu yang menginginkan kelahiran atau persalinan tentunya menginginkan persalinan yang normal. Tetapi ada kalanya seorang ibu akan melahirkan atau melakukan persalinan dengan yang namanya operasi sesar. Nah, para ibu yang pernah menjalani persalinan sesar mungkin akan bertanya-tanya apakah persalinan selanjutnya bisa normal ataukah harus melakukan operasi sesar kembali. Nah, itu yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu setelah operasi sesar apakah harus sesar kembali. Nah, tentunya ya, kita akan membahasnya bersama Dr. Made Bagus Dwi Aryana SPOGK. Beliau adalah spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Om Swastiastu, dokter. Om Swastiastu. Apa kabarnya, dok? Baik. Sehat selalu ya, dok ya? Astungkara. Astungkara. Ini lama banget nih yang nggak ketemu sama dokter Dwi ini. Dok, ini kita membahas tentang persalinan kembali nih, dok. Setelah operasi sesar, apakah harus sesar kembali? Tapi kenapa sih harus topik ini sangat penting untuk dibahas atau topik ini kita bicarakan sore hari ini di Harmoni Bali? Iya. Statement pertamanya tadi dari Bli Karang jelas persalinan normal jelas lebih baik daripada operasi sesar. Sudah jelas itu. Sudah jelas ya, dok. Ya. Itu bisa banyak yang saya tahu teman-teman yang mengatakan atau yang sudah melahirkan ini nggak klop rasanya menjadi seorang ibu tanpa melahirkan secara normal. Apa benar nggak sih? Artinya bahwa persalinan normal itu sudah kita yakini tidak terbantahkan lagi, itu jelas lebih baik daripada seksio sesaria atau operasi sesar. Walaupun sekarang mungkin ibu-ibu hamil sudah mendengar istilah ERAX, ada baca di Google istilah ERAX itu artinya pemulihan pasca operasi sesar itu akan menjadi lebih cepat, mual muntahnya akan lebih berkurang karena pemulihannya itu akan lebih cepat, otomatis seperti terbayang bahwa jalur sesar ini lebih baik dibandingkan persalinan normal. Tapi sudah kita sepakati bahwa jelas persalinan normal adalah pilihan yang nomor satu dibandingkan operasi sesar. Namun jika ada memang indikasi-indikasi yang tidak memungkinkan untuk persalinan normal, tentu jalur operasi sesar ini pun harus kita kerjakan, kan seperti itu. Nah, kita akan membahas ini karena harus diakui banyak sekali ibu-ibu hamil yang membayangkan bahwa setelah saya operasi sesar yang pertama, apakah yang kedua itu selanjutnya kalau saya hamil lagi harus sesar lagi seperti itu, atau ada pertanyaan jarak hamil kemudian berapa bulan, berapa tahun seperti itu. Nah, topik ini yang akan kita angkat, harapannya adalah nantinya ibu-ibu hamil tidak ragu lagi untuk memilih persalinan normal tentunya. Harapannya sebenarnya persalinan normal itu dulu. Tetapi ada hal-hal yang kemungkinan tidak bisa dilakukan dengan persalinan normal tersebut, dok. Akhirnya mengambil tindakan persalinan sesar seperti itu. Iya, nanti kita akan bahas itu. Tadi menarik bahwa sepertinya kalau belum melahirkan normal, belum melahirkan spontan normal dari jalan lahir, sepertinya tidak menjadi ibu seutuhnya gitu. Ada ungkapan seperti itu banyak yang mengatakan. Bukan ya, sebenarnya ya persalinan normal adalah yang terbaik, tapi bukan berarti dengan sesar seolah-olah dalam tanda petik tidak menjadi seorang ibu seutuhnya. Sesar juga ada risiko, ya tentu risiko-risiko ini juga akan kita minimalkan. Seorang dokter spesialis kandungan, seorang dokter spesialis bius dan anak yang nanti akan berkolaborasi, tiga itu tentu akan melakukan hal yang terbaik di situ. Jadi kalau kita bayangkan operasi sesar itu butuh pembiusan, kemudian butuh waktu untuk kembali menghilangkan rasa sakit yang berbeda dengan kondisi persalinan normal. Jadi sebenarnya sama aja ya, karena butuh pembiusan ada resiko, butuh kembali penyembuhannya dengan pemulihannya itu tentu tetap kok sama aja. Persalinan normal, persalinan sesar
sama-sama menjadi seorang ibu yang seutuhnya. Jadi seperti yang itu. Akhirnya melahirkan seorang anak yang akan menjadi penerus keluarga tersebut. Dan ini yang seperti kata dokter tadi, ini akan menjadi pertanyaan bagi ibu-ibu yang melahirkan secara sesar. Ini apakah persalinan sesar akan berulang kembali? Nah, nanti kita akan bahas ya, Dok ya. Kita harus rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kita rehat sejenak. Nanti kita akan kembali lagi di Harmoni Bali. Atau setelah operasi sesar, apakah harus sesar kembali? Masih bersama Dr. Made Bagus Dwi Aryana SPOGK. Kami akan kembali saat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Harmoni Bali. Setelah operasi sesar, apakah harus sesar kembali? Nah, itu menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Dr. Made Bagus Dwi Aryana SPOGK tentunya. Nah, ada yang menarik di sini, Dok, tentang apa yang sudah dokter sampaikan di sini, bahwa baik operasi atau persalinan normal maupun persalinan sesar itu sama-sama sama saja ya. Menjadi seorang ibu seutuhnya. Iya, menjadi seorang ibu seutuhnya. Yang penting bayi yang dilahirkan sehat, gitu. Itu yang terpenting tentunya. Nah, kemudian ini pernikahan, kemudian kalau kita kembali lagi ini 2 hari yang lalu ini banyak sekali pernikahan dewasanya ya, yang dewasa nganten gitu ya. Banyak kemacetan yang terjadi di mana-mana. Yang namanya pernikahan, kemudian membina suatu membentuk suatu keluarga, kemudian akan mempersiapkan kehamilan. Tentunya harus dipersiapkan dengan baik sekali, dengan matang sekali, Dok. Proses alamiah suatu kehamilan ini sebenarnya bagaimana sih, Dok? Ya, baik. Kalau pada beberapa statement saya ketemu ya pernah, contohnya, Dok, kok saya padahal berhubungan 1 kali saja, kok bisa hamil ya, gitu misalnya ya. Atau misalnya, saya sudah berhubungan berkali-kali, padahal sudah rutin, tapi tidak hamil-hamil juga. Nah, itu kayak orang ngecek mic ya, Dok ya, testing gitu. Ya, artinya bahwa syarat seseorang itu bisa hamil, pasangan suami istri perlu mengetahui ini, bahwa seorang ibu atau perempuan bisa terjadi kehamilan simpel. Kalau kita katakan simpel, ya simpel seperti tadi, 1 kali aja saya kontak seksual ternyata hamil, hubungan seksual ternyata hamil, dan ini berkali-kali tidak hamil. Nah, satu adalah hubungan seksual, jelas yang pertama, dan tentu itu tidak boleh ada kelainan, ya kita sebut dengan disfungsi ya, disfungsi. Jadi kita tidak kelainan, hubungan seksual berlangsung dengan baik, dengan sempurna, tidak ada kelainan. Saya tidak menjelaskan secara detail lah, bahwa itu sudah basic insting sekali ya, jadi sudah betul-betul alamiah sekali. Ini jadi kayak judul film nih, Dok. Judul film yang lama sudah ya. Jadi artinya bahwa hubungan seksual yang baik. Yang kedua adalah analisa sperma. Analisa sperma itu artinya bahwa kita mengetahui perlu melakukan pemeriksaan ke seorang dokter spesialis andrologi, ya, androlog di sana. Jadi dilakukan pemeriksaan sperma analisa bagi suami atau pria atau laki-laki. Biasanya kita akan lakukan pemeriksaan sperma analisa ini dengan syarat 4 hari tidak melakukan kontak seksual. Jadi kurang lebih 3 atau 4 hari tidak melakukan kontak seksual, bisa mengunjungi laboratorium atau ke rumah sakit yang ada fasilitas atau seorang dokter spesialis andrologi. Ya, di sana nanti bisa dievaluasi, kemudian dicek. Nah, memang agak sulit ya, kadang-kadang seorang perempuan atau wanita itu mengatakan seorang istri lebih encer, lebih kental, dilihat seperti itu, sulit membedakan seperti itu. Jadi memang harus dilihat di bawah mikroskop untuk mengetahui seperti apa gerak dan sebagainya itu. Nah, kenapa saya bicarakan itu yang paling pertama, karena itu relatif harganya murah dan hasilnya cepat. Begitu pagi kita lakukan pemeriksaan, siang atau sore itu sudah jadi hasilnya. Jadi bisa diketahui, bisa diketahui dengan cepat. Tentu tidak menyakitkan juga, tapi memang harus datang ke ruangan khusus di rumah sakit yang memang akan dilakukan pemeriksaannya itu. Jadi tidak bisa dari rumah kita bawa hasilnya, itu tidak bisa. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ovarium atau indung telur. Seorang wanita perempuan mempunyai 2 indung telur, kiri dan kanan, kan seperti itu. Nah, lebih gampangnya mungkin, lebih simpelnya mungkin
seorang perempuan itu harus mengetahui siklus menstruasinya. Nah, kalau siklus menstruasinya teratur, maka kita bisa katakan pasti fungsi indung telur normal. Siklus menstruasi kira-kira ada yang mengatakan di buku 21 sampai dengan 35 hari itu siklus yang normal, atau 28 sampai 35 hari. Ya 21 sampai dengan 35 hari. Artinya bahwa jika seorang perempuan atau wanita itu mengalami menstruasi misalnya sebulan 2 kali gitu ya, atau menstruasinya lebih dari 6 hari, atau menstruasinya ganti pembalut lebih dari 6 kali per hari. Nah, itu sudah termasuk siklus menstruasi yang tidak normal. Ya, 2 kali dalam sebulan, atau bahkan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Sebenarnya tidak ada masalah pada kondisi yang 2 bulan sekali menstruasi atau 3 bulan sekali. Hanya saja untuk proses kehamilan maka itu kan menjadi sulit. Karena tidak ada sel telur yang siap untuk dibuahi, tidak ada sel telur matang yang siap untuk dibuahi oleh sperma, atau kita bilang bibitnya yang baik seperti itu. Analisa sperma, fungsi indung telur, kemudian rahim. Nah, rahim ini merupakan tempat atau rumahnya, rumahnya calon bayi, dan bayi termasuk ari-arinya nanti berkembang di situ, dia berkembang tumbuh dengan baik di dalam rahim. Kita sebut dengan kapum uterus ya, di dalam itu. Jadi kita bayangkan adalah seorang perempuan itu memiliki rahim, kemudian tangan, ada indung telurnya seperti itu. Nah, kalau pengecekan apakah rahim saya berfungsi dengan baik atau ada tumor tidak, tentu bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan penunjang namanya ultrasonografi atau USG. Ya, dilihat apakah ada tumor jinak atau ada kelainan seperti apa bentuknya. Nah, kalau itu dalam kondisi yang normal, maka kita harapkan tentu akan berlangsung dengan baik proses kehamilan itu. Nah, tadi hubungan seksual, analisa sperma, ovarium atau indung telur, kemudian kita berbicarakan uterus atau rahim. Terakhir adalah tuba atau saluran. Jadi kita bayangkan rahim, kemudian ada tangan yang seolah-olah seperti saluran menuju indung telur, berisi seperti tangan seperti itu, dengan indung telurnya jari-jari seperti itu. Nah, tuba atau saluran ini bisa kita lakukan pengecekan namanya HSG. HSG ini dikerjakan oleh seorang dokter spesialis radiologi. Nanti bantuan dari seorang dokter spesialis radiologi yang akan membaca hasilnya, mengerjakan HSG ini, membaca hasilnya, dan tentu akan berkoordinasi dengan seorang dokter spesialis kandungan, seorang dokter spesialis kebidanan. Nah, HSG ini biasanya kita akan kerjakan pada hari ke-10 atau hari ke-11 menstruasi. Jadi sekali lagi, kalau program kehamilan, maka jangan pernah dilupakan hari pertama haid terakhir. Ya, jangan pernah dilupakan, karena semua program kehamilan itu maka berangkatnya nanti prosesnya itu dari hari pertama haid terakhir. Hari pertama haid yang paling terakhir, atau last menstruation period gitu jadinya, yang paling terakhir. Nah, biasanya hari ke-10 dan hari ke-11 menstruasi itu kita dikerjakan oleh seorang dokter spesialis radiologi. Ya, butuh biaya di sana, butuh waktu, tentu harus datang ke rumah sakit. Jika semuanya itu normal, tadi hubungan seksual, analisa sperma, kemudian ovarium atau indung telur, kemudian uterus atau rahim, dan terakhir tuba atau saluran menuju ke indung telur. Jika semuanya normal, maka itu tadi yang dikatakan, dok, kok saya kontak seksual atau hubungan seksual 1 kali saja ternyata hamil, padahal saya tidak menghendaki kehamilan, jumlah anak saya sudah cukup, jaraknya dekat dan sebagainya. Itulah yang dimaksud tadi, bahwa sekali lagi proses kehamilan itu merupakan kualitas, bukan kuantitas. Artinya bahwa sering kontak seksual dengan analisa spermanya tidak baik, salurannya buntu, seperti itu, tentu kehamilan tidak bisa terjadi. Walaupun hubungan seksualnya lebih banyak kuantitasnya, seperti itu. Walaupun sering-sering seperti itu ya. Dan kalau sudah hamil, bukan berarti seperti tanaman, jadi bukan berarti harus disiram terus, dipupuk terus supaya tanamannya subur, bukan seperti itu konsepnya. Jadi begitu sudah terjadi kehamilan, ya akan berkembang dengan
harapannya kan berkembang dengan baik. Oke, setelah proses alamiah suatu kehamilan ini, apakah itu hubungan seksual yang seperti dokter tidak ada disfungsi, kemudian analisa sperma, kemudian ovarium dan rahim dan tuba atau salurannya ini sendiri, kemudian terjadilah kehamilan sendiri, seperti itu, dok. Definisi dari kehamilan itu sendiri? Kehamilan sendiri adalah suatu proses ya, dia proses di sana bertemunya bibit, kita bilangnya spermatozoa dengan sel telur yang matang, sel telur yang siap untuk dibuahi. Kapan dikatakan siap untuk dibuahi, itu kira-kira ada kita sebut dengan masa subur atau ovulasi, mungkin lebih masa subur kita katakan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kapan masa subur itu gitu. Masa subur itu adalah kira-kira 14 hari sebelum menstruasi yang akan datang. Biasanya sedikit salah pengertian bahwa dikatakan 14 hari setelah menstruasi yang terakhir, bukan. Sebenarnya adalah 14 hari sebelum menstruasi yang akan datang. Nah, problemnya adalah seorang perempuan atau wanita itu terkadang tidak ingat menstruasinya kapan yang terakhir. Dan biasanya kalau kita anggap dia menstruasinya 28 atau 30 hari sekali, maka bisa diprediksi lah kapan kira-kira menstruasi yang akan datang itu. 14 hari sebelum menstruasi yang akan datang, itu namanya masa subur. Kemudian jika syarat-syarat itu tadi terpenuhi, hubungan, analisa dan sebagainya yang terpenuhi semuanya, kehamilan akan terjadi. Nah, ketika terjadi kehamilan ini sendiri, kan semuanya akan setiap pasangan itu mengharapkan sekali kehamilan tersebut. Ini apakah semua kehamilan yang terjadi ini akan berisiko, dok? Suatu kehamilan itu pilihannya adalah risiko rendah dan risiko tinggi. Jadi sekali lagi tidak ada kehamilan yang tanpa risiko. Itu yang harus kita garis bawahi. Bisa kita simpulkan jadinya, kalau tidak ingin sering-sering terkena risiko kehamilan, jawabannya adalah tentu ya dijaga dong. Jangan terlalu sering-sering hamil, jangan terlalu banyak, jangan terlalu dekat jarak kehamilannya, apalagi telah hamil dengan kondisi sesar atau operasi sesar sebelumnya. Operasi sesar sebelumnya untuk kehamilan yang sekarang kita sebut dengan kehamilan risiko tinggi. Jadi kesimpulannya tidak ada ibu hamil yang tanpa risiko. Nah, bagaimana caranya meminimalkan risiko ini? Tentu harapannya seorang perempuan, seorang wanita hamil, ibu hamil beserta suaminya, Pak Sutri, tentu memeriksakan diri, bisa ke pelayanan kesehatan yang terdekat. Ya, ada di sana dokter di puskesmas, ada ibu-ibu bidan di puskesmas, ke dokter spesialis kebidanan, penyakit kandungan, silakan. Jadi ya kita tahulah bahwa kehamilan itu memang paling tidak dia risiko rendah. Paling tidak dia risiko rendah. Tidak ada zero risk score pada ibu hamil, pregnancy tidak ada. Itu. Baik, jadi setiap kehamilan pada setiap ibu itu akan mengandung risiko. Intinya seperti itu, dok. Ya, tapi ada risiko rendah atau risiko tinggi. Nah, risiko rendah ini tentu kita harapkan tidak sesar. Disinilah porsinya persalinan normal di risiko rendah ini. Ya, nanti kalau memang kita anggap itu risiko rendah, maka kita anggap kita fokus dia semoga bisa persalinan normal. Usia reproduksi sehat kita sebut dengan kondisi yang ideal untuk suatu kehamilan adalah antara 20 sampai dengan 35 tahun. Jadi antara 20 sampai dengan 35 tahun ini adalah range yang betul-betul ideal sekali untuk proses kehamilan atau terjadinya kehamilan. Kurang lebih akan berlangsung kita istilahkan dengan minggu. Ya, kurang lebih akan berlangsung selama 40 minggu. Atau menurut kalender internasional 9 bulan gitu misalnya. Kita tidak menggunakan bulan seorang dokter spesialis kandungan, kita menggunakan minggu. Karena minggu itu, masing-masing minggu itu ada artinya. Ada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Kan seperti itu. Baik. Dokter, kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih. Masih bersama Dr. Made Bagus Dwi Aryana SPUGK, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan.
Setelah operasi sesar, apakah harus sesar kembali? Masih menjadi topik kita di Harmoni Bali pada sore hari ini. Nah dok, kalau tadi dokter mengatakan ini setiap kehamilan pasti berisiko. Apakah itu berisiko rendah ataupun tinggi? Kalaupun rendah itu bisa melahirkan secara normal seperti itu. Harapan. Nah ini kita akan masuk ke apakah semua kehamilan yang berisiko ini harus melakukan operasi sesar seperti itu dok? Ya, kalau yang risiko rendah harapannya tentu normal, persalinannya normal. Ya. Kalau yang risiko tinggi, belum tentu juga 100% sesar. Tergantung, ada namanya kita sebut indikasi obstetri, artinya indikasi ibunya, indikasi bayinya, nanti kita lihat di situ. Jadi kesimpulannya, kalau kita bisa jawab di pertengahan kita komunikasi sekarang ini adalah, apakah setelah operasi sesar, yang pertama, kemudian yang kedua, apakah harus diikuti sesar lagi? Jawabannya, belum tentu. Belum tentu. Jadi yang pertama operasi sesar, yang kedua sekarang hamil, tentu harapannya masih ada kesempatan untuk persalinan normal. Oke, intinya. Tapi kalau misalnya yang pertama melahirkan sesar, yang kedua juga sesar, maka yang ketiga pilihannya tidak ada lagi pilihan lain. Sesar harus dikerjakan lagi. Jadi kesimpulannya, kalau memang sudah 2 kali sesar, maka biasanya, bukan biasanya, kecuali extraordinary betul-betul ada sesuatu yang di luar sekali tidak bisa kita prediksi, ya pilihannya tetap sesar. Kalau misalnya sudah sesarnya 2 kali. Hamil pertama sesar, hamil kedua sesar, hamil ketiga sesar, dan biasanya kita memberikan pilihan kepada pasangan suami istri untuk melakukan kontrasepsi mantap, namanya steril. Ya, jadi yang ketiga itu pilihannya tetap sesar. Kemudian biasanya kita akan melakukan konseling kepada pasangan suami istri untuk steril. Karena untuk hamil yang keempat itu sangat-sangat berisiko, sangat-sangat luar biasa risikonya. Tapi tetap kita sebagai seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan, tentu harapannya yang terbaik bagi pasien, bagi pasangan suami istri. Kalau memang pasangan suami istri itu tidak setuju untuk dilakukan steril, mau bagaimana lagi? Tidak mungkin kita paksakan. Jadi kalau kita komunikasikan sebelum itu, pilihannya bahwa saya kepingin hamil lagi nih yang keempat, ya jelas kita tidak bisa memaksakan itu. Tapi tetap kita akan melakukan konseling bahwa kehamilan yang keempat dengan 1 bekas sesar, 2 bekas sesar, 3 bekas sesar, keempat sekarang mencari ketut gitu misalnya, kan seperti itu, tentu risikonya luar biasa. Baik. Luar biasa risikonya. Ada istilahnya kita sebut dengan kondisi-kondisi di mana ari-ari itu pada kondisi bekas sesar yang 2 kali, 3 kali, atau bahkan 4 kali gitu. Ari-ari itu nanti tidak akan bisa kita lepaskan, lengket dia dengan rahim. Pada kondisi yang normal, maka rahim, kemudian ada ari-ari menempel, nanti kondisi yang normal, maka ari-ari ini akan mudah terlepas dengan kondisi kontraksi rahim, dia kita lepas. Nah, bekas sesar yang sering itu akan meningkatkan kemungkinan ari-ari itu nempel dia. Apa akibatnya? Tidak bisa dilepas, perdarahan terjadi luar biasa. Itulah yang disebut dengan menggantung ajak bo akatih. Walaupun sebenarnya persalinan tidak seperti itu lagi sekarang. Teknik bius sudah luar biasa, obat-obatan untuk pencegahan infeksi, antibiotika sudah luar biasa. Teman-teman spesialis anak, tim di ruang operasi, teman-teman perawat sudah sedemikian baiknya, sehingga mungkin istilah menggantung ajak bo akatih itu tidak benar. Tapi kalau sudah keempat sesar atau kelima sesar, tetap itu akan hamil terus. Ya, kami sebagai istilah itu akan kembali lagi kita muncul. sebagai seorang spesialis kandungan betul-betul cukup gini ya, cukup harus hati-hati, sehingga biasanya kondisi-kondisi ini kita harapkan persalinan atau sesar terjadi atau dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat. Oke, baik. Ya, di Rumah Sakit Umum Pusat dengan harapan, dengan fasilitas dan semuanya, termasuk ya kalau memerlukan darah atau apa itu bisa dipenuhi semuanya di situ. Oke, dok. Ini operasi sesar itu kalau diartikan seperti apa sih, dok? Ya, kalau sesar itu artinya bahwa proses persalinan. Ini bisa diatur nggak sih, dok? Saya pengen kelahiran misalnya Agustus itu biar namanya Agustus. Tanggal cantik, tanggal cantik, nomor cantik seperti itu. 14 Februari biar namanya Valentino seperti itu ya. Ya artinya kami sebagai seorang spesialis kandungan tentu
pada saat tanggal cantik gitu dalam tanda petik itu kita sih tetap berkomunikasi ya bahwa kalau masih prematur tentu tidak mungkin kita lakukan juga sesar dengan kondisi ya bayi masih di bawah kurang dari 37 minggu, berat badan lahir masih prediksinya kurang dari 2,5 kilo atau bayinya masih kurang dari 2.500 gram. Tentu kita akan abaikan masalah tanggal cantik itu ya beliau. Jadi artinya bahwa tetap kita berharap sesar dikerjakan dengan kondisi ibu dan bayi yang optimal, yang kita anggap sudah boleh dilakukan sesar. Apa definisi optimal itu sendiri? Artinya sesar itu adalah proses persalinan dengan melahirkan bayi dengan cara melakukan pembedahan. Dengan cara melakukan pembedahan tentu tidak melalui jalan lahir seperti normal biasa. Pembedahan kita lakukan operasi di perut, ada yang irisannya vertikal atau yang horizontal. Nah, pembedahan itu tentu nantinya akan juga melukai rahim. Rahim akan dilukai, akan diiris, tujuannya adalah supaya memberikan kesempatan atau pintu keluar untuk bayi. Sedangkan perbedaannya dengan persalinan normal tentu beda sekali. Rahim tentu masih utuh dia, tidak ada bekas luka iris di perut, kemudian di rahim aman. Tentu sekali lagi tadi, kembali kita ke topik yang paling awal tadi, persalinan normal adalah the best. Ya, tapi kalau misalnya mengharuskan sesar, mau bagaimana lagi? Kan harapannya adalah sehat ibu dan sehat bayi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga nih, kenapa sih harus sesar? Kehamilannya bagaimana yang harus dilakukan, akhirnya melakukan persalinan secara sesar ini sendiri? Kalau pilihannya kenapa harus sesar, maka kita ada indikasi namanya. Indikasi itu apa ya? Sesuatu yang memang mengharuskan untuk itu gitu ya, terindikasi. Lawannya jelas kontraindikasi, lawannya jelas. Ya, indikasi yang pertama adalah kita bagi aja dulu supaya ibu-ibu hamil yang melihat acara kita ini bisa paham bahwa ada indikasi ibu dan ada indikasi bayi. Kita bicara dulu ini kehamilan yang pertama. Ya, kita bicara dulu ini adalah kehamilan yang pertama. Ada indikasi untuk ibu dan ada indikasi untuk bayi. Indikasi untuk ibu kita simpulkan deh secara gamblang bahwa si ibu mengalami kondisi yang tidak boleh mengedan. Gitu misalnya simpelnya. Atau ada kelainan-kelainan medis namanya. Kelainan-kelainan medis pada ibu ya misalnya hipertensi, ada kelainan jantung. Karena kalau persalinan normal, tentu ibu harus mengedan. Tidak mungkin dong persalinan normal tanpa ibunya mengedan, karena persalinan normal itu prinsipnya adalah 100% dari tenaga ibu. Kita sebagai seorang dokter spesialis kandungan hanya memandu saja untuk persalinan normal itu, 100% tenaga dari ibu. Kalau memang si ibu itu memang tidak boleh dia untuk mengedan, maka itu indikasi ibu. Itu nomor satu, indikasi ibu. Nah, kalau indikasi bayi, banyak sekali bisa kita bagi. Contohnya adalah kelainan letak. Ya, jadi bayi ya melintang. Nah, itu contohnya, melintang. Jadi kelainan letak ini artinya bahwa tidak kepala berada di bawah. Kondisi ibu hamil, maka 90-95% itu kepala akan berada di bawah. Karena karena gravitasi bumi. Gravitasi bumi, maka kepala yang paling berat dia akan berada di bawah. Kemudian punggung, bokong yang lebih besar daripada kepala, dia akan mencari tempat yang lebih luas di bagian atas. Jadi sekitar 90% kepala akan berada di bawah. Kalau itu jelas bukan kelainan letak namanya. Tapi dengan kondisi sesuatu hal dan seperti apa, misalnya ada ari-ari di bawah menutup jalan lahir, maka terjadilah kelainan letak, melintang dia. Jadi kepala tidak berada di bawah, melintang atau miring seperti itu. Tentu ini 100% tidak mungkin persalinan normal. Jadi kalau kita bisa lihat indikasi ibu bayi tadi dengan indikasi bayinya tadi kelainan letak, dan lagi satu tentu yang paling nomor satu indikasi bayi adalah terjadinya kita sebut dengan gawat janin atau gawat bayi dengan kondisi-kondisi tertentu. Contohnya air ketuban habis, berkurang, ada pecah ketuban, tali pusat kejepit oleh kondisi
yang tidak nyaman lagi untuk bayi di dalam kandungan, di dalam rahim, sehingga memerlukanlah dia segera bayi itu merespon dengan kita tahu dari denyut jantung bayinya. Denyut jantung bayinya akan mulai terdengar melambat atau mulai cepat sekali, itu sudah ada tanda-tandanya. Teman-teman ibu-ibu bidan, teman-teman dokter di puskesmas semuanya sudah paham itu. Nah, ini juga merupakan indikasi sesar nomor 1 pada kondisi indikasi bayi. Nah, kalau semuanya itu terpenuhi, ya kita sebut dengan indikasi obstetri ini. Maka kehamilan pertama terpaksa harus diakhiri dengan sesar. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita kembali melihat bagaimana dengan kesiapan jalan lahir. Panggul seorang ibu itu seperti apa? Siap nggak kira-kira dia untuk melahirkan normal? Ya, karena bukan masalah jalan lahir saja, tapi masalah besarnya bayi juga. Kalau bayinya terlalu besar sehingga jalan lahir itu walaupun baik-baik saja, tidak bisa juga dilalui, persalinan normal itu terjadi. Jadi salah satunya adalah dengan melihat biasanya kalau tinggi ibu di atas 145 cm, ya 145 cm, 1,45 meter ya, berarti 145 cm, maka biasanya kita anggap panggul ibu siap untuk melahirkan normal. Jadi kita balik sekarang. Kalau dia biasanya tinggi ibu kurang dari 145 cm, maka kita sebut dengan kesempitan panggul. Kesempitan panggul tergantung lagi, ada yang ringan, ada yang memang kesempitan panggul total, atau kita sebut dengan absolut. Kalau seperti ini tidak ada pilihan lain, terpaksa hamil pertama kita akhiri dengan sesar atau seksio sesaria. Ya, kalau bagaimana dengan hamil yang berikutnya atau hamil kedua? Nah, tadi kita akan jawab. Boleh nggak kemudian hamil kedua, yang hamil pertamanya bekas sesar sebelumnya? Jawabannya boleh. 1, jaraknya harus di atas 2 tahun. Maksudnya hamil berikutnya. Jadi yang pertama sesar, kita atur dengan kontrasepsi, dengan sebagainya. 2 tahun kemudian baru si ibu hamil, maka itu ideal sekali. Kita berharap memang 2 tahun lagi. Ya. Nah, kemudian kembali lagi, kita menjadi tanda tanya di sana. Menjadi pertanyaan kita, apa indikasi sesar pada hamil pertama ini? Gitu kan, ini hamil kedua, gitu ceritanya. Ya. Kalau di hamil pertama itu indikasinya memang indikasi yang menetap namanya. Menetap itu artinya kesempitan panggul gitu misalnya. Kalau di hamil kedua kan tidak mungkin panggul itu tidak sempit jadinya. Jadi kalau dia itu menetap indikasinya, yang pertama dia contohnya kesempitan panggul, yang kedua nanti dia hamil lagi. Kalau sudah ada indikasi yang menetap seperti itu, yang kedua ya harus diakhiri dengan sesar lagi. Ya, misalnya contohnya yang sederhana, misalnya pecah ketuban pada hamil pertama. Pecah ketuban dengan kondisi bayi tidak baik-baik saja. Sesar, kan itu yang pertama. Yang kedua, hamil lagi di atas 2 tahun. Kondisinya baik, tidak ada pecah ketuban, terus tidak ada tanda-tanda denyut jantung bayi mengalami gangguan. Tentu ini boleh persalinan normal. Itu gambarannya. Ya, ada lagi hal-hal khusus yang nanti kita akan tanyakan kepada pasangan suami istri. Contohnya, Bu, ada nggak pesan-pesan khusus? Misalnya dia pindah kota, pindah dokter spesialis kandungan. Ada nggak pesan-pesan khusus dari dokter spesialis kandungan yang dulu melakukan sesar? Misalnya, Bu, nanti yang berikutnya harus sesar ya, soalnya ini Bu begini. Nah, ada nggak pesan-pesan khusus? Kalau tidak ada, tentu persalinan normal masih bisa. Baik. Ini biasanya kalau kehamilan pertama sesar, kemudian mau tidak mau kehamilan kedua ini juga harus dilakukan sesar. Ini apakah kehamilan atau persalinan yang kedua ini sendiri lebih sakit, Dok? Tergantung dengan indikasi yang seperti dokter sampaikan tadi. Ya, yang perlu diingat bahwa kehamilan yang kedua tentu umur bertambah. Pasti umur ibu maksudnya. Ya, misalnya yang dulu 30 tahun, sekarang hamil berikutnya yang kedua menjadi 33 tahun atau 34 tahun. Jelas dengan umur bertambah tentu kekuatan secara fisik kita juga kan melemah. Artinya mungkin saja dengan 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu sekarang hamil, sudah lupa bagaimana dulu kondisi kehamilan, sakitnya seperti apa, seolah-olah lebih nyeri sekarang gitu ya, seolah-olah padahal sebenarnya sih sama saja sebenarnya. Ya, hanya saja umur bertambah, kita khawatir
hipertensi, kelainan jantung dan sebagainya. Itu sangat harus kita pantau dengan baik. Baik, kekhawatiran juga semakin bertambah dong jadinya iya. ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali setelah operasi sesar. Apakah harus sesar kembali? Itu masih menjadi topik kita, masih bersama Dr. Made Bagus Dwi Aryana SPOGK. Beliau adalah spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Dok, tadi dokternya mengatakan bahwa ketika operasi sesar dilakukan, kemudian bayi harus dalam atau bayi dan ibunya dalam kondisi optimal dan ketika dilakukan ini sendiri ada irisan vertikal dan horizontal. Ada bedanya nggak sih dok? Apakah hanya sebagai estetik aja? Ya, secara umum kita akan memilih irisannya yang horizontal ya, tidak vertikal, tidak tegak, tidak atas bawah begini. Kita pilih yang tepat ya di bawah lipatan simpisis kalau istilahnya kita lipatan itu. Jadi secara umum kita harus wanita itu kan harus dimengerti juga. Jadinya kita memerlukan kembali lagi kosmetik yang cantik dia. Lagu nih. Setiap wanita harus dimengerti. Ya, secara umum seperti itu. Jadi ya teorinya begitu dia. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Tapi kita pilih yang tentu yang terbaik lah. Baik. Nah, ini dokter ketika bayi atau anak yang pertama dilakukan persalinan secara sesar, kemudian hamil keduanya harus ada jaraknya di atas 2 tahun, seperti itu dokter. Harapannya seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan ini sendiri, ini bagaimana dengan pemilihan alat kontrasepsinya ini, dok? Ya, baik. Yang perlu diketahui oleh seorang pasangan suami istri, Pak Sutri, bahwa saat sesar pun kita bisa kok memasang alat kontrasepsi. Ya, ada namanya alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi pada saat sesar kita lahirkan bayi, kita keluarkan ari-ari, kita yakinkan semuanya sudah berlangsung dengan baik, langsung kita bisa pasang alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, itu dulu poin pertama. Jadi seorang ibu hamil nanti bisa konseling atau bisa berkomunikasi dengan dokter spesialis kandungannya untuk membicarakan itu. Jadi pulang sudah terpasang alat kontrasepsi, kan nyaman. Masih dalam kondisi tidak nyeri, terbius, pulang dengan menggunakan alat kontrasepsi. Nanti tinggal dikontrol saja. Itu pilihan pertama. Kalau tidak mau, ya mulailah kita mencoba pilihan-pilihan alat kontrasepsi itu kan ada setelah sesar. Kesimpulannya adalah kita harus mengetahui dulu seorang wanita atau ibu yang setelah pasca operasi sesar ini menyusui atau tidak. Nah, kalau ibu ini nantinya menyusui, jadi kan setelah sesar 1 minggu kemudian kontrol kembali, bisa ke pelayanan kesehatan terdekat lah. Nah, kalau si ibu ini menyusui, maka kita harus hati-hati memberikan alat kontrasepsi agar tidak mengganggu proses menyusuinya. Kalau kontrasepsi yang mengandung hormon, kita ada namanya estrogen di situ, kan ada estrogen, ada progesteron. Tentu takutnya kalau yang mengandung estrogen, air susu ibu nanti akan berhenti. ASI-nya akan berhenti atau berkurang, kasihan bayinya. Jadi prinsipnya, 1, pemilihan kontrasepsi bisa kita lakukan saat operasi sesar. Itu prinsipnya. Jadi bisa sambil operasi sesar kita langsung menggunakan alat kontrasepsi. Kalau itu tidak menjadi pilihan, maka kalau ibunya menyusui, maka pilihan pertama adalah jangan menggunakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon. Pilihannya berarti alat kontrasepsi dalam rahim atau banyak dibilang IUD gitu atau spiral ya. Spiral sudah tidak ada sebenarnya spiral. Nah, itu menjadi pilihan pertama, pilihan terbaik karena tidak mengganggu air susu ibu. Kalau itu tidak menjadi pilihan, maka bisa menggunakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon. Tapi pilihannya adalah yang mengandung hanya progesteron saja, itu istilahnya. Contohnya implan susu. Implan. Sekarang sudah ada yang 1 batang bahkan 2 batang 1 batang. Kemudian injeksi yang 3 bulanan, tidak boleh injeksi yang 1 bulan. Kemudian ada berikutnya kita sebut dengan pil kontrasepsi khusus untuk menyusui. Itu menjadi. Nah, harapannya setelah menggunakan alat kontrasepsi itu 2 tahun kemudian baru siap hamil lagi. Baik.
ini waktu kita sangat singkat sekali. Kesimpulan apa yang harus kita bisa ambil dari topik ini? Ya, jelas kita menjawab setelah operasi sesar, apakah harus sesar kembali? Jawabannya belum tentu. Ya, tidak 100% operasi sesar yang pertama, yang kedua akan diakhiri sesar. Tidak 100%. Tadi kita sudah bahas, ada indikasi-indikasi dan sebagainya. Tergantung kita pemeriksaan dari seorang spesialis dokter kandungan dan sebagainya. Tapi memang ada risiko untuk persalinan normal, ada risiko untuk persalinan normal setelah sesar sebelumnya. Walaupun risikonya kecil sebenarnya. Jadi jangan khawatir. Memang harapannya ada di fasilitas kesehatan, ya rumah sakit lah menjadi pilihan di sana. Karena bekas sesar sebelumnya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang kita khawatirkan di situ, tapi kesimpulannya tidak 100% akan diakhiri dengan sesar kembali. Oke, dokter. Terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita perbicarakan pada sore hari ini memberikan informasi lagi nih kepada ibu-ibu yang saat ini sedang mengandung yang akan menghadapi persalinan nantinya ya. Baik, saya Made Sekedar Karang. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.